Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام العارف بالله العلامة الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر، وإلى روح أبويا الأستاذ الحبيب حسن بن أحمد بهرون، وإلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالك الحسني، وإلى أرواح جميع مشايخنا في الدين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ويا أبويا الأستاذ الحبيب زين بن حسن بهرون، وأبويا سيد أحمد بن محمد المالك الحسني، والأستاذ الحبيب سجاح بن حسن بهرون، والحبابة المكرمة الأستاذة خديجة بنت محمد الهندوان، وجميع مشايخنا في الدين، أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم ويطيل أعمارهم في خير وعافية، وينفعنا بهم وبعلومهم في الدارين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الإمام العارف بالله العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن الطاهر رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. وأما التمر والزبيب والزروع فأول نصابها 5 أوسق، وهي 300 صاع بصاعه عليه الصلاة والسلام، ويضم
zar'ul 'ami ba'duhu ila ba'din wa la yukammalu jinsun bi jinsin wa tajibu az-zakatu bi buduwi as-salahi wa ishtidadil habbi wa yajibu fiha al-'ushru illam tusqa bi ma'unatin wa nisfuhu in suqiyat biha wa ma zada 'ala an-nisabi akhraja minhu bi qisṭihi wa la zakata fi ma duna an-nisabi illa an yatatawwa'a. Wa amma dan adapun at-tamru kurma. At-tamru itu kurma yang kering. Bahasa Arabnya kurma itu macam-macam, ketika mentah, sedang, ataupun kering. Kurma pertama kali bisa dikonsumsi tapi masih mentah, tapi bisa dikonsumsi, itu namanya balahun. Balahun itu kurma mentah. Khasiatnya menurut kesuburan balahun. Bahasa Arabnya kurma mentah adalah balahun. Balahun, kurma mentah. Kemudian kurma mentah itu jadi matang, tapi matangnya basah. Bahasa Arabnya adalah rutobun. Kurma matang tapi basah. Ini kurma yang mahal. Ini sudah matang, namanya rutob, kurma basah. Nah, setelahnya itu akan menjadi tamrun. Ini kurma matang yang kering. Kenapa kok Habib sampaikan ini? Nanti ada masalah yang berkaitan dengan kematangan buah kurma dalam masalah zakat. Balahun, rutobun, tamrun. Balah kurma mentah, rutobun kurma matang tapi basah, tamrun kurma matang dan kering. Mungkin jamaah sudah tahu yang paling enak yang mana ini? Kering. Rutob. Yang basah dan mahal. Ya. Kalau nggak percaya tanya Anwar, tukang jual kurma tapi fotonya doang. Barangnya nggak tahu ada apa enggak. Rutob itu yang mahal, yang enak. Nah, di sini tulisannya apa? At-tamru, kurma matang kering. Wazabibu dan kismis. Wazuru'u. Zuru' adalah tanaman makanan pokok.
Maksud di sini adalah pertanian tanamannya itu adalah untuk makanan pokok sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin. Di antara harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah dalam bidang pertanian, kurma, kismis, dan makanan pokok. Kalau di Indonesia adalah padi. Ini bicara tentang tanamannya dulu. Wazru'u, pertanian padi. Kalau di Arab, di Afrika umpamanya gandum. Karena mereka makannya roti. Makannya roti. Gandum. Nasi itu alternatif. Mereka sarapan roti, makan malam roti. Makan siang aja nasi, kadang juga roti. Nah, kalau roti ini dari gandum. Jadi 3 pertanian. Nah, sekarang sekali lagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu persyaratannya adalah sampai ukuran wajib zakat. Ada ukurannya. Kapan diwajibkan zakat? Pertanian sampai berapa kilo begitu. Kalau sudah mencapai ukuran yang diwajibkan zakat, baru dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini disebutkan fa awwalu nisabiha, maka pertama nisabnya kadar wajib zakat itu nih, nisab ukuran wajib zakat yaitu nisab itu khamsatu ausukin, 5 wasak. 5 wasak. Ini ukuran di Arab ya. 5 wasak. 1 wasaknya itu adalah 60 sok. Bukan di sok gitu, bukan. Ada sok itu ada ukurannya. Ada kayak timbang timbangan kayak literan gitu. Kalau yang kecil itu ada. 1 wasak ini sama dengan 60 sok. 60 sok ini. Berarti kemudian 1 sok itu 1 sok itu sama dengan 4 mud. Itu biar tahu aja nih nama-nama ukuran. Pernah dengar nggak namanya mud? Fidyah biasanya. Mud itu adalah yang biasa dipraktekkan Rasulullah itu adalah segini ya tangannya Rasulullah. Apa namanya ini? Begini ini apa namanya? Satu begini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu mud. Satu mud ini kalau kita di onskan itu 7, dibulatkan aja 7,5 ons, 750 gram. Itu satu mud ya. Berarti kalau sekarang 5 wasak, hitungan 5 wasak berarti 5 kali 60 dulu. 60 sok ini ya. 5 dikali 60 sok berarti 300 sok. Satu soknya 4 mud, berarti 4 dikali 3, 4 kali biar keluar apa? Biar keluar mud kan?
ya kan? Dari wasak dijadikan sok, dari sok dijadikan mud. Nanti berapa? 1.200 mud dikali 700. Nah, sekarang 750 gram kali 1.200 sama dengan, ayo 900. saya kalkulator dah, pakai kalkulator aja. 900 gram. $750 kali 1.200 sama dengan 900.000. 900.000 apa? Hampir Gram. Berarti dibuang oleh 3. Jadi apa nih? Kilo ya? Hah? Kilo. Misalnya kilo ya? 9 kilogram. Alhamdulillah, ini baru pertama kali Habib hitung-hitungan sama zaman JK ini sampai jadi kilogram. Ini baru itu baru pertama kali hitung-hitungan. Dari hitungan zaman Rasulullah sampai ke zaman sekarang. Alhamdulillah. Memang benar nih. Jadi nisabnya itu sampai kalau di beberapa kitab itu 825, ada yang 850, tapi ini namanya apa coba? Ini namanya lebih berhati-hati. Biar lebih berhati-hati, biar dilebihin aja sudah. Ya. Lebih 900 karena apa? Tapi hitungnya di sininya dilebihkan. Karena kalau ngeluarin fidyah itu kan ada yang 7 ons. Tapi berhati-hati 7,5 ons. Sama seperti zakat fitrah berapa kilo? 2,5 kilo. Maka kita dianjurkan untuk ngeluarin 3 kilo untuk berhati-hati aja. Ya biar mantap. Jadi kalau urusan duit mau dikeluarkan tuh gedein begitu. Tapi kalau urusan ibadah 3 rakaat atau 2 rakaat bingung. 2 jangan 3. Tapi kalau duit mau ngeluarin mau sedekah 10.000 apa 100.000 nih, yang banyak kan. Tapi kalau untuk urusan ibadah buat diri kita ragu-ragu 2 apa 3 rakaat nih, ambil yang sedikit ya. Jadi ibadah kalau kaitannya sama diri kita sendiri, ambil kita ini ibadahnya minim sudah. Jadi kalau urusan ibadah yang buat diri kita ini sangat minim. Makanya fikihnya 2 apa 3? 2 begitu. Tapi kalau untuk orang lain, kalau buat orang lain yang banyak. Kalau buat kita sedikit gitu. Jadi 900 atau di dalam beberapa mana nih? Kitab itu disebutkan ada yang 825 atau lebih. Jadi nanti bisa catat ini, karena ini apa namanya berkah karena hitungan Rasulullah, apalagi mut ini hitungan tangan Rasulullah SAW. Kalau so itu Abi pernah lihat sendiri di Hadramut itu ada yang jual. Mereka jual soknya Rasulullah SAW, jadi kayak miniaturnya gitu. Miniatur, replikanya soknya Rasulullah SAW seperti gini bentuknya. Nah gini. Ya, ini apa? Sok. Kalau mut itu kedua tangan. Jadi zakatnya pertanian itu adalah 5 wasak. 5 wasak, kita nggak tahu 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. Kita nggak tahu 60 sok. 1 sok itu 4 mut. Kita nggak tahu 4 mut. 1 mutnya itu baru keluar on atau gram 750 gram. Nah, barulah kita tahu dihitung 5 wasak kali 60 300. 4 kali 300 1.200 mut. Dari sok dijadikan dari wasak. 5 wasak adalah 300 sok. 300 sok adalah 1.200 mut. 1.200 mut adalah 900 kilogram.
Itu dia namanya fa awwalu nisabiha khamsatu awsukin wa hiya salasu mi'ati sa'in bi sa'ihi alaihi salatu wassalam. Dan 5 wasak itu wahia khamsatu awsuk 5 wasak. Wahia 5 wasak itu adalah salasu mi'ati 300 sa'in sa' bi sa'ihi alaihi salatu wassalam, dengan soknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Habib pernah lihat, yang sering ditampilkan itu punyanya Habib Ahmad bin Jindan. Habib Ahmad bin Jindan. Kalau untuk urusan fitrah itu pas itu ukurannya itu. Ukurannya pas. Kalau nggak salah di YouTube juga ada. Kemudian wa yudhammu, dan dikumpulkan zar'ul 'ami ba'dhuhu ila ba'dhin, tanaman 1 tahun, hasil panen 1 tahun. Wa yudhammu zar'ul 'ami, dan dikumpulkan panen 1 tahun ba'dhuhu ila ba'dhin, dikumpulkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena yang namanya pertanian ini nggak mesti 1 tahun. Oleh karena itu, persyaratan zakat yang tidak ada haulnya itu adalah 3. Persyaratan zakat yang tidak ada haulnya adalah 3. Perhatikan nih, semua sisanya ada haulnya. Haul itu apa? Kepemilikan 1 tahun. Emas, perak, duit, perdagangan, binatang ternak, itu semuanya persyaratannya harus dimiliki dulu selama 1 tahun. Nah, yang tidak adalah pertanian. Karena apa? Pertanian ini terkadang beberapa bulan juga sudah panen. Ada yang 1 bulan juga sudah panen umpamanya. Kemudian barang temuan emas dan perak, yang namanya nemu nggak usah nunggu 1 tahun. Kemudian barang tambang, begitu menemukan tambang emas dan perak nggak usah 1 tahun. Jadi 3 yang tidak disyaratkan 1 tahun atau kepemilikan 1 tahun. Di antaranya ini. Nah, makanya disebutkan di kitab Sulamut Taufik, kalau umpamanya panennya dalam 1 tahun itu ada berapa kali panen padi? 3. Umpamanya 3 bulan pertama, panen pertama menghasilkan 300 kg. Panen kedua menghasilkan 300 kg. Panen ketiga menghasilkan 300 kg. Kalau dilihat dari panennya, maka tidak wajib zakat karena kurang dari 900, ya kan? Cuma 300. Tapi kalau dilihat dari mulai setahun, artinya apa ya? Mungkin tahu sendiri dari mulai tanam pertama itu, ya. Tahu sendiri hitungannya. Petani itu tahu sendiri. 1 tahun itu 12 bulan itu 3 kali panen. Sekali panen itu 300 kg, maka kalau 3 kali panen dalam 1 tahun sudah sampai ukuran wajib zakat atau sudah sampai nih nisab, maka wajib dikeluarkan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Mau dipanen yang pertama, mau dipanen yang kedua, mau dipanen yang ketiga, silakan. Kalau panen pertama dan kedua namanya itu mempercepat zakat. Tapi lebih bagus lagi yaitu di panen yang ketiga. Karena apa? Karena mempercepat zakat itu boleh, tapi ada syaratnya, ada yang perlu diperhatikan. Ini yang sering terjadi dalam masalah zakat fitrah. Ya, kalian catat ini, kalian perhatikan hukum mengeluarkan zakat fitrah sebagai tambahan. Karena ini penting. Hukum mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Hukum mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah hukum wajib.
Yang pertama adalah hukum wajib. Ini aslinya zakat fitrah hukumnya wajib. Kapan? Ini Alif bicara tentang hukum-hukum zakat fitrah berkaitan dengan waktu. Karena ada istilah nanti mempercepat zakat. Yang pertama adalah wajib. Kapan waktu wajib? Nanti kan waktu hukum-hukum zakat fitrah. Catat ada waktunya. Waktu hukum-hukum zakat fitrah. Yang pertama adalah wajib. Ini aslinya, yaitu kapan? Malam hari raya. Malam hari raya. Malam takbiran Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi matahari terbenam, berarti hari terakhir bulan puasa. Hari terakhir bulan Ramadan terbenam langsung takbiran tuh. Nah, matahari terbenam sore maghrib, itulah waktu wajib. Itu waktu wajib. Makanya kewajiban zakat fitrah itu bagi orang, ini catat juga. Kewajiban zakat fitrah itu bagi orang yang mengalami Ramadan dan mengalami Syawal. Ngalamin Ramadan, ngalamin Syawal. Kalau ngalamin Ramadan nggak ngalamin Syawal, nggak wajib. Ngalamin Syawal nggak ngalamin Ramadan, nggak wajib juga. Ngalamin Ramadan nggak ngalamin Syawal, contohnya apa? Tanggal 29 Ramadan atau tanggal 30 Ramadan, hari terakhir puasa, dia meninggal dunia. Belum waktu maghrib, belum buka terakhir itu berarti. Ya, siang meninggal dunia. Ini orang tidak wajib zakat fitrah karena tidak mengalami Syawal. Kan pergantian bulan Hijriah itu kan terbenam matahari. Jadi dia ngalamin Ramadan aja. Itulah contohnya yang meninggal di bulan Ramadan tidak mengalami Syawal, maka tidak wajib zakat fitrah. Kemudian ngalamin Syawal tidak ngalamin Ramadan. Contohnya apa? Yang lahir di bulan Syawal. Ya, lahirnya begitu terbenam matahari, maghrib lahir bocah. Itu bocah masuk anggota keluarga baru. Tadinya 3 jadi 4. Tadinya naik 3 jadi 4. Jadi total semuanya itu yang ditanggung itu tadinya 4, sekarang jadi 5 kan, istri anak 3. Begitu malam lebaran lahir bininya. Jadinya yang ditanggung bininya sama anak 4 jadi 5. Enggak. Fitrahnya enggak masuk. Itu anak enggak wajib fitrah tuh. Kenapa? Karena anak itu tidak mengalami Ramadan. Paham ya? Jadi yang wajib zakat fitrah adalah yang mengalami Ramadan dan Syawal. Ngalamin Ramadan aja, nggak ngalamin Syawal seperti orang meninggal di akhir Ramadan, itu tidak wajib zakat fitrah. Ngalamin Syawal, nggak ngalamin Ramadan, seperti yang lahir di malam Lebaran, dia nggak ngalamin Ramadan belum muncul dia. Munculnya malam Lebaran, anak tersebut tidak wajib zakat fitrah. Ini hukum wajib yang pertama, yaitu malam hari raya Idul Fitri ketika matahari terbenam. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu afdol, waktu paling utama mengeluarkan zakat fitrah, namanya waktu afdol. Kapan itu? Setelah sholat subuh sampai sebelum imam sholat hari raya sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dari mulai setelah sholat subuh berarti apa? Tulu'ul fajri, dari terbitnya fajar waktu subuh sampai imam sholat Idul Fitri. Itu waktu yang afdal itu. Kenapa itu waktu afdal? Karena kalau ada orang miskin yang belum mendapatkan makanan pokok, itu yang paling dinanti-nantikan, karena bentar lagi habis sholat Idul Fitri mau makan lontong ketupat. Senang banget dia dapat tuh. Sebentar lagi mau sholat, beras belum ada.
ada yang ngasih. Wah, luar biasa bahagia. Makanya waktu yang paling afdol subuh itu diperhatikan. Ada nggak yang belum dapat? Perhatikan itu. Kemudian yang ketiga yaitu waktu jawaz. Waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah inilah waktu jawaz, yaitu apa? Di bulan suci Ramadan. Mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan itu boleh. Inilah yang dinamakan mempercepat zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajibnya adalah malam hari raya. Kok dikeluarkan Ramadan? Boleh. Dari mulai awal Ramadan dia mengeluarkan zakat fitrah, boleh. Ini namanya mempercepat zakat. Sebagaimana seperti yang tadi masalah panen 3 kali itu. Panen 3 kali. Atau umpamanya dia ini di rekeningnya ada 100 juta umpamanya. Dia yakin sampai akhir tahun pun dia masih utuh itu duitnya. Karena duit dia banyak. Banyak, nggak buat bayar kontrakan, nggak buat bayar cicilan, nggak buat bayar listrik, nggak buat, pokoknya 100 juta itu utuh, dia yakin. Kemudian belum 1 tahun dia keluarkan, keluarkan belum 1 tahun, boleh dia mempercepat zakat itu boleh. Tapi ada yang perlu diperhatikan, hukum percepat zakat, yaitu apa? Ketika waktu wajib. Kalau zakat fitrah berarti kapan? Waktu wajib kapan? Malam takbiran. Umpamanya ente sudah ngeluarin zakat fitrah tanggal 25 Ramadan. Biasanya tanggal berapa tuh biasanya? Ente ke musola, ke masjid itu nganterin. Kasih ambil itu tanggal berapa? 27. Tanggal 27, 28 ya kan? Itu namanya sudah waktu wajib belum? Belum. Ya kan? Belum waktu wajib, ente keluarin. Boleh hukumnya. Tapi syaratnya adalah akan sah menjadi zakat jika di waktu wajib status kamu masih sebagai muzaki, yaitu wajib zakat, dan yang mustahiknya masih mustahik. Yang penerima itu masih mustahik. Seandainya berubah di malam hari raya jatuh miskin muzakinya, yang ngeluarin zakat fitrah itu ataunya apa? Nggak punya apa? Tidak memiliki makanan, tidak memiliki makanan untuk hari raya dan malam hari raya, atau dia punya utang harus dibayar sehingga apa? Nggak ada duit lebih. Karena apa? Wajib zakat fitrah itu bagi orang yang mana dia punya kelebihan makanan pokok untuk malam hari raya dan hari raya. Makanan malam hari raya sudah ada, buat besoknya sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu dari utang, walaupun belum jatuh tempo. Ingat, walaupun belum jatuh tempo, sudah disisihkan, masih ada lebihnya, masih. Buat apa? Di antara cicilan ini seperti kontrakan, cicilan itu utang cicilan. Kemudian pembantu yang ketiga pembantu. Jadi makanan ini bukan makanan dia aja yang ditanggung ya. Jadi 3 makanan untuk dia yang ditanggung nafkahnya, kemudian hutang, kemudian pembantu jika diperlukan. Ini mudahnya Islam ini. Masih ada duit lebih buat beli beras, ya maka wajib ya. Masih ada duit lebih buat beli beras, maka dia wajib. Seandainya di malam hari raya kondisinya termasuk yang tidak wajib zakat fitrah, artinya nggak ada kelebihan, maka yang diberikan itu malam di tanggal 28 itu bukan zakat, jadinya sodakoh. Otomatis pahalanya beda. Pahala zakat sama pahala sodakoh, kemudian pahala zakat. Kalau ini masih aman, kamu nggak wajib zakat. Yang bahaya itu adalah seandainya tanpa kita ketahui mustahiknya itu yang kamu beli, pokoknya si fulan kamu kasih nih tanggal 28 zakat fitrah, tiba-tiba malam hari raya mustahik itu kan 8 golongan tuh. Nanti posisikan dia sebagai apa? Fakir, miskin, kita kasih.
Ya kan? Tiba-tiba malam hari raya dia jadi orang kaya, keluar dari kefakiran, keluar dari kemiskinan. Gara-gara apa? Banyak yang ngasih duit zakat sama dia, ya kan? Itu banyak. Jadi kayaknya karena apa? Zakat. Artinya dia bukan orang fakir, dia bukan orang miskin. Fakir miskin itu adalah kalau fakir nggak punya kerjaan, nggak punya duit. Kalau miskin punya kerjaan, nggak punya duit, punya kerjaan tapi belum cukup untuk kebutuhannya. Itu miskin. Ada yang ngasih definisi begini. Fakir itu umpamanya kebutuhannya 1 bulan 3 juta. Itu sekarang introspeksi diri. Fakir atau miskin? Ya, 3 juta kebutuhannya. Ya, satu bulan. Tapi yang ente dapat ya, kurang dari separuh 3 juta. Umpamanya cuma 1 juta. Itu namanya fakir. Ya, fakir. Kurang dari separuhnya ya kan? Separuhnya kan 1,5. Nah, kalau umpamanya yang ente dapat lebih dari separuhnya, tapi nggak sampai 3 juta, semuanya 2 juta. Itu namanya miskin. Sekarang ente sudah tahu dah. Fakir sama miskin. Kalau kaya itu kalau dia punya kewajiban zakat duit, itu namanya kan kaya. Jadi duit 50 juta tuh nggak kemana-mana tuh, di rekening aja. 100 juta nggak kemana-mana di rekening aja, itu kaya berarti itu. Ya. Kalau rekeningnya masih keluar masuk, jangan aku jadi orang kaya. Nah kalau 3 juta, kemudian keperluannya 3 juta, apa namanya, pemasukannya 3 juta, ini namanya cukup, cukup. 3 juta lebih, nggak sampai kewajiban zakat duit umpamanya, atau zakat emas, ya bukan orang kaya, biasa aja dia. Ini ada yang mendefinisikan fakir sama miskin ini. Nah kemudian ternyata di malam Lebaran, ya dia ini 1 bulan ini bisa cukup 3 juta dapat dia, dapat duit 3 juta untuk keperluan. Apa umpamanya? Dapat THR 3 bulan 1 bulan cukup ini. Berarti dia makin orang miskin, udah nggak ada lagi. Nah maka zakat fitrah yang diberikan kepadanya tanggal 28 itu jadi sedekah. Maka wajib untuk memberikan zakat lagi kepada orang yang fakir miskin lagi. Inilah yang repot ini. Makanya gara-gara pulang kampung dibuang. Makanya harus sampai sekarang nggak mau. Pokoknya zakat fitrah tetap malam lebaran. Walaupun keluar masjid musola mau tutup nanti panitianya. Hati-hati nih. Dia jadi panitia zakat di masjid musola itu di waktu wajib jangan sampai nggak nerima. Tunggu sampai subuh. Subuh. Ini udah tutup, sudah tutup, ya, nggak ngerti ilmunya berarti itu. Harus diperhatikan waktu wajib. Kalau di daerah di Jawa tempat habis di Pekalongan itu justru malam hari raya itu rame siarnya zakat fitrah itu kelihatan. Baginya di subuh itu. Kalau ini baginya tanggal 28, 29. Alasannya apa? Takut ada pulang kampung. Pulang kampung. Ingat, aku kasih tahu lagi. Zakat fitrah itu di mana orangnya? Contoh, Habib punya anak, ya, di Pasuruan, di pondok. Pernah nggak pulang malam Lebaran, waktu wajib. Saya kan mengeluarkan zakat fitrah untuk saya, istri dan anak-anak. Di antara anak-anak saya ada di sana. Jadi zakat fitrah itu zakat badan. Di mana badannya dia? Badan anak saya ada di sana, makanya pengurus pondok pesantren ngasih surat. Kan pernah kan? Waktu Covid itu kan? Ya waktu sebelum Covid ya. Sebelum pulang-pulang ini pun di sana Lebaran pernah di Idul Fitri di Dalwa. Maka pengurus kirim surat. Untuk apa? Orang tuanya kirim zakat fitrah. Kirim zakat fitrah. Karena apa? Anaknya di sana. Jadi kalau zakat fitrah gimana badannya? Nah ini enggak, udah ngasih zakat fitrah, dia pulang kampung. Badannya malam hari raya di kampung tuh. Nah itu zakat lagi di sana ya. Badannya ada di sana.
Nah kalau zakat harta, di mana hartanya dia? Di mana hartanya? Ini kebalik. Zakat fitrah badannya ada di kampung, zakat fitrah yang di sini. Ya, zakat harta, ya bagi-bagi duitnya di kampung, kerjanya di Jakarta. Gitu. Jadi kalau kerjanya di sini, usahanya di sini, keluarkan di sini. Di sini zakat fitrah kalau kamu mau pulang kampung, ya sudah di sana. Pas malam hari raya dari kampung, keluarin zakat fitrahnya di kampung. Ini sedikit ilmu tentang zakat fitrah. Kemudian wala yukammalu jinsun bijinsin, dan tidak dikumpulkan, ya, tidak dikumpulkan satu jenis makanan pokok dengan satu jenis makanan pokok yang lainnya. Artinya umpamanya di Indonesia ini ada dua makanan pokok umpamanya, yaitu padi dan jagung umpamanya, ya. Itu nggak bisa dikumpulkan. Umpamanya padinya 400, padinya 500 kilo, jagungnya 400 kilo. Kan kalau dikumpulkan jadi berapa tuh? 900 kan? 500, 900 kan wajib zakat. Ini enggak, karena beda jenis. Karena beda jenis. Walaupun sama-sama makanan pokok, makanya dia di Madura punya apa? Punya sawah padi juga, punya sawah jagung juga, dikumpulkan jadi 900 kg. Enggak, karena beda jenis walaupun sama-sama makanan pokok, buat makanan pokok. Tapi kalau beda macam, apa namanya itu beda macam baru dikumpulkan. Seperti apa? Beras, sama-sama beras, cuman macamnya yang satu ini ada rojol, apa? Cianjur, yang satunya lagi apa? Kerawang namanya. Kerawang. Dikumpulkan, itu baru dikumpulkan. Yang satu 500, yang satu 400, jadi wajib zakat. Jadi kalau satu sama-sama berasnya beda, dikumpulkan, harus dikumpulkan. Kalau sama beda makanan pokoknya itu nggak usah dikumpulkan dalam ukurannya itu aja. Kemudian wa tajibu zakatu bi buduwi salahi wa istidadil habbi. Wajib zakat, dan wajib zakat ini pertanian ini, kurma, kismis dan makanan pokok, mulainya itu bibudu wisolah, dengan mulainya matang, matang. Nah ini dia, mulai matang. Yang mana yang matang? Mulai mana yang matang yang mana? Rutok. Ini kan mentah ya. Mentah ini cuma buat mantap, seperti dia nih. Ini buat obat. Rutok. Ini mulai matang ini. Mulainya dari sini. Kalau kurma, wasdidab bil habbi, dan kerasnya bijinya seperti apa? Gandum sama beras. Jadi kalau kurma sama kismis itu wajibnya itu kalau sudah mulai apa? Mulai matang dia. Matang itu artinya bisa dimakan, layak. Normal dimakan bisa. Ya, kalau yang kementah itu kan buat obat, ini buat konsumsi makan biasa, namanya buah-buahan. Nah kalau kismis itu kayak anggur kecil, udah manis dia, itu wajib mulai itu. Kemudian kurma begitu juga, kalau sudah rutok. Nah kemudian untuk beras dan gandum kalau sudah wasdidal dirhab, sudah mulai mengeras. Kalau masih kopong belum wajib. Kalau sudah mulai mengeras wajib. Begini, biar bisa dipahami. Umpamanya padi panen 3 bulan. Padi panen 3 bulan. Kemudian 2 bulan setengah itu sudah padat. Sudah Pak? Padat. Sudah wajib belum? Sudah wajib kan? Wajib. Tiba-tiba kena hama. Kena hama. Itu tetap wajib zakat fitrah. Wajib zakat padi, beras wajib. Jadi diperkirakan itu berapa tuh?
dihitung berapa. Itu wajib. Paham ya ini ya? Di dalam padi itu sudah mengeras berarti sudah mau panen. Tiba-tiba kena musibah. Nah itu wajib itu zakat pertanian itu. Nah kemudian ini masalah rutop. Kenapa kalau aku di sini? Nah, rutop ini kan enak apa enggak? Dijual kan? Ya kan? Dipanen kan? Dipanen. Nah, kalau orang mau ngambil itu rutop, jadi punya kebun kurma maunya, ada 1000 pohon. Kalau dipanen itu pasti hasilnya 900 kilo lebih. Orang kan pengen rutop, pengen rutop, akhirnya diambil rutop kan? Diambil kalau sudah matang nih, sebelum jadi apa? Kurma kering di atas, ya. Itu keringnya itu pakai angin panas juga. Ada prosesnya itu. Sehingga dari mulai balah, rutop, kurma, tamar. Nah, akhirnya apa? Orang pengen rutopnya. Nah, kalau mau panen itu kurma yang matang yang namanya rutop, ya, itu wajib untuk memperkirakan dulu kalau yang dipanen itu rutop jadi kurma matang kering itu berapa? Harus wajib. Umpamanya diambil rutopnya semuanya. Diambil semuanya rutopnya berapa? Umpamanya 100 kilo. 100 kilo ini diperkirakan kalau ini 100 kilo ini jadi kurma matang kering, kalau kering itu berapa kilo? Biasanya lebih banyak atau lebih ringan kan? Karena kering. Nah, harus begitu. Nah, hitungan ini namanya khors. Wajib menghitung khors. Jadi memperkirakan rutop itu kalau jadi tamrun. Rutop kalau jadi tamar berapa? Kalau sudah diperkirakan, umpamanya 100 kilo, umpamanya jadi 75 kilo. Baru yang rutop itu boleh dijual. Nah, baru panen nih. Panennya kurma semua kan, kurma kering semuanya. Panennya berapa? Umpamanya dari kebun kurmanya. Oh, ada 700. Ada 850. Ada 850. Kalau 854 jadi kurang dari 900. Tadi yang di bawah berapa? Yang dijual di awal 75 kan? Kalau dibagikan jadi kurma kering 75 ini tambahkan yang 850. Jadi berapa? 925. Maka wajib zakat kurma. Karena sudah diambil itu. Nah, biasanya itu banyak diambil banyak. Inilah kenapa ada rutop di sini. Karena ada kaitannya, mulainya orang itu yang punya kurma, yang punya padi, yang punya kismis, itu ketika sudah mulai layak, sudah mulai matang pertama, ya, tahapan pertama matang, ataupun kalau beras sudah mulai mengeras, maka dia sudah wajib zakat walaupun belum dipanen. Kemudian wa yajibu fiha al-usyru in lam tusqa bima'unatin, dan wajib yang dikeluarkan dari yang sudah melebihi nisab itu adalah 1/10 jika tidak diairi dengan biaya. Umpamanya pengairannya, pengairannya itu nyiramnya itu pakai air hujan mutlak, nggak pakai duit, nggak pakai biaya, maka yang dikeluarkan 10%. Berarti kalau umpamanya 900 kg panennya, maka yang dikeluarkan adalah 90. Buang aja nomor 1 kan 10%. Wa nisfu in sukiyat biha, dan kalau mengairi, menyirami itu pertanian itu menggunakan biaya seperti narik, pakai jepam, pakai sanyo, atau dia bayar air bayar air. Biasanya kalau di sawah-sawah di pedesaan itu pipa tuh ya, atau buka airan, buka itu bayar umpamanya, buka irigasi ya, bayar, ada bulanannya umpamanya, pokoknya ada biayanya, maka separuh dari 10%
10 berarti kalau 900 berarti yang dikeluarkan adalah 45 kilogram dari 90 tadi, separuhnya dari 90. Itu namanya separuh dari separuh dari 10 berapa? 5. Ya. Wa ma zada 'ala an-nisabi akhraja minhu bi qisdihi, dan yang lebih daripada nisabnya artinya 900 ke atas ya hitung sendiri aja. Akhraja minhu bi qisdihi, hitung pokoknya 10% kalau tanpa biaya, dan kalau dengan biaya 5%, benar ya? Per 5? Iya. Benar. Per 10 per 5. Separuh dari 10. Wala zakata fi ma dunan nisab, dan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau di bawahnya nih nisab, di bawah angka segini 900 kg atau 825 di bawahnya maka tidak wajib. Jadi kalau kita ngambil yang ini aja 825 sudah kena gitu aja. Illa an yatatawa, kecuali kalau mau sedekah. Inilah yang diamalkan oleh para habaib. Mereka itu di Hadramut itu biasa mereka ini punya kebun kurma, ya. Itu walaupun hasilnya di bawah nisab dikeluarin 10%. Jadi untuk urusan yang keluar dari bumi, ya, amal para habaib ini bicara sedekah sunnah, ya, amalan sunnah. Ya. Tradisi para habaib itu yang keluar dari bumi itu dari mereka yang mereka tanam, ya apa saja, nggak mesti korma, nggak mesti kismis, nggak mesti padi, ya dikeluarkan walaupun nggak sampai nisab. Umpamanya dia punya semangka, dia punya kebun pisang, ya kan dikeluarin 10%. Walaupun seandainya nggak sampai nisab, tetap dikeluarin 10%. Nah tradisi apa juga kalau usaha dikaitkan dengan dagang, dikaitkan dengan duit. Punya apa namanya, kan kita sering dengar kan, keluarin dong 2,5%-nya. Nah itu tradisi apa itu? Jadi Habib itu kalau dapat rezeki mendadak, ya kan, ataupun setiap tahun dia dagang, dagang ini ya biasa, yang nggak sampai ini sok momennya 20 juta, 30 juta, mereka tetap mengeluarkan 2,5%. Ya 2% itu bukan yang zakat, tapi sedekah. Artinya apa? Biar usahanya mereka itu hasilnya bisa dimanfaatkan oleh semuanya, bisa dirasakan oleh semuanya. Itu habaib itu seperti itu. Dia punya toko walaupun nggak wajib zakat, nggak sampai nisab, itu tiap tahun ngeluarin sedekahnya 2,5%. Umpamanya punya kebun hasil buahnya apa, ya kan, tetap dikeluarin 10%-nya. Itu namanya illa an yatatawa, kecuali kalau dia mau bersedekah. Dan ini adalah tradisinya habaib itu tidak mesti mencapai nisab, dan tidak mesti tanaman-tanamannya itu yang ditentukan. Tidak mesti, apa saja dikeluarkan sedekahnya, karena zakat itu adalah sedekah wajib. Nah kalau yang lainnya dia sedekah sunnah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang berkah dan melimpah untuk berbagi dengan orang lain dan untuk maslahat agama Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna bidal waj'alna mimman yusari fi ridha wa tawallina waliyan suwa wa taj'alna mimman khalaqa baraka wa asab. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.